Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, kalau sehat semua. Kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 yang berjudul Indahnya Kebersamaan. Nah, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Apakah hadir semua? Bagus kalau hadir semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 1 pembelajaran 4 yang berjudul Indahnya Kebersamaan. Langsung saja kita ke materi. Indonesia kaya akan keberagaman kain tradisional, misalnya batik, songket, dan kain ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Nah, anak-anak, di Indonesia ini kaya akan budaya juga kaya akan kain tradisional. Contohnya ada batik berasal dari Jawa. Terus ada kain ulos, kain songket. Nah, kalian bisa cari tahu kain ulos dan kain songket itu berasal dari mana. Selanjutnya di sana ada bacaan pada buku kalian. Bacalah teks berikut, kemudian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Di sini ada teks yang berjudul Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau Bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, berternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan Tari Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, yang melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lemah lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, anak-anak, itu tadi adalah bacaan tentang Tari Kipas Pakarena yang berasal dari Goa. Nah, tadi kalian sudah membacanya dan mendengarkan. Dan bagaimana sih makna dari tarian yang tadi kalian baca? Jadi, tarian ini memakai kipas. Lalu, ada saatnya penari ada kumpul di tengah dan berputar searah jarum jam. Nah, perputaran itu dilambangkan sebagai siklus hidup manusia. Kita akan belajar mencari tahu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf. Jadi, gagasan pokok adalah ide utama yang ada dalam bacaan atau paragraf tersebut. Sedangkan gagasan pendukung adalah penjelas dari gagasan pokok tersebut. Kita lihat paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama itu terdiri dari 2 kalimat. Pada kalimat yang pertama, yaitu Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, kalimat yang kedua, tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan kerajaan Goa. Nah, di sini kalimat pertama ini adalah gagasan pokok. Lalu kalimat yang kedua menjelaskan gagasan pokok di kalimat pertama. Jadi kalimat yang kedua ini adalah gagasan pendukung. Selanjutnya kita lihat paragraf yang kedua. Pada kalimat yang pertama, yaitu kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau Bumi pada zaman dahulu. Selanjutnya kalimat yang kedua, konon sebelum berpisah,
Penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, berternak, dan berburu. Jadi, kalimat yang pertama adalah gagasan pokok dan kalimat yang kedua adalah gagasan pendukung. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, mempunyai tetangga juga yang berbeda. Tahukah kamu apa perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan? Apa sih sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, ambillah sebuah sapu lidi, lalu cabut sebuah lidi dari sapu. Kemudian, ambil seluruh lidi pada sapu tersebut. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu, lalu bandingkan. Kira-kira mana yang bisa membersihkan halaman kita? Yang menggunakan sapu atau hanya sebatang lidi saja? Ya, pastinya akan lebih bersih jika kita menggunakan yang lidinya banyak, lalu kita ikat jadi satu daripada yang sebatang lidi. Lalu apa maknanya dari percobaan kita? Mari kita cari tahu. Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak bisa. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Itu tadi adalah makna persatuan dan kesatuan. Jadi, dapat kita simpulkan, bersatu membuat sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat. Bersatu dan bekerja sama dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Mungkin itu saja materi kali ini dari Ibu. Sebelum pulang, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kalian selamat sampai tujuan dan sampai rumah masing-masing. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.